Hai semuanya, selamat datang lagi dalam kegiatan pembelajaran IPS hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan masuk bab 2 ya. Judulnya tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Lalu, subbab pertama yaitu tentang mobilitas sosial. Di dalamnya, kita akan mencari tahu tentang pengertian mobilitas sosial. Kira-kira apa itu mobilitas sosial? Sebelumnya, silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar seorang direktur dengan para stafnya. Pernah nggak sih kalian memikirkan gimana kok bisa ya seseorang itu bisa jadi direktur di sebuah perusahaan? Atau mungkin kalian punya cita-cita jadi direktur di perusahaanmu sendiri? Apa mungkin staf atau bawahan direktur perusahaan itu bisa menjadi direktur? Menjadi direktur perusahaan itu nggak mudah ya. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir menjadi karyawan biasa. Kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sehingga mencapai prestasi dan promosi. Dan pada akhirnya bisa menduduki jabatan sebagai direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan sebagai direktur itu merupakan contoh mobilitas sosial. Lalu kira-kira dari cerita tadi, dari contoh tadi, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kata sosial pada istilah ini mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Lalu, jika maknanya kita jadikan satu, pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain, atau bisa dikatakan perpindahan seseorang atau kelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengubah kedudukan, itu semua disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu memiliki beberapa bentuk. Nah, bentuk yang pertama itu disebut dengan mobilitas vertikal. Kalau digambarkan dengan garis, berarti garisnya tegak lurus ya, garis vertikal. Dan yang kedua ada yang namanya mobilitas horizontal. Kalau digambarkan dengan garis, garisnya itu mendatar atau garis horizontal. Oke, kita bahas apa itu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Jadi di dalam mobilitas vertikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Sedangkan yang kedua ada mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing? Yaitu adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, itu disebut dengan social climbing. Contohnya nih, ada teksnya. Budha Maris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Budha Maris Mendila menjalankan tugas dengan baik.
Bukan hanya mengajar saja, Budha Maris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Budha Maris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi, proses dari menjadi guru ke kepala sekolah yang dialami Budha Maris Mendila ini disebut dengan mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Jadi dari yang status sosialnya tinggi ke status sosialnya yang lebih rendah. Proses social sinking ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Nah, ini dia contohnya ya. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan, usaha perkebunannya terus merugi, hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Jadi, keadaan dari yang Pak Gayus seorang anak pengusaha perkebunan teh menjadi agen penjualan teh itu merupakan contoh mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Kalau tadi sudah kita bahas tentang mobilitas vertikal, sekarang mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, itu tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang, jadi masih sama. Ini dia contohnya, Pak Zainuri adalah kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Kemudian, oleh Dinas Pendidikan, Pak Zainuri ini dipindahkan ke sekolah lain. Namun ia tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi beliau ini hanya dipindahkan tempatnya, sedangkan status sosialnya tetap sama, yaitu menjadi seorang kepala sekolah. Itu mobilitas horizontal. Oke anak-anak, itu tadi materi kita hari ini tentang mobilitas sosial, mulai dari pengertiannya serta bentuk-bentuknya. Kemudian setelah ini silahkan kalian mengerjakan tugas. Tugas kalian adalah carilah sebuah teks dari internet yang menceritakan kisah tokoh-tokoh yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Setiap siswa hanya cukup mencari satu kisah dari satu tokoh saja. Kemudian nanti setelah teksnya kalian temukan dari internet, silahkan kalian copy teks tersebut. Lalu silahkan jawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kamu temukan. Ini pertanyaannya ya. 1. Siapa nama tokoh yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas dalam teks yang kamu temukan? Yang kedua, bagaimana proses tokoh tersebut bisa mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas? Sedangkan yang ketiga, adakah hal inspiratif atau pesan moral yang bisa kamu dapatkan dari kisah tokoh tersebut? Jika ada, silahkan dijelaskan apa saja hal inspiratifnya atau pesan moral yang bisa kalian dapatkan. Dalam mengerjakan tugas ini, kalian boleh menggunakan aplikasi Microsoft Word yang bisa kamu download di HP-mu. Atau kalian bisa juga menggunakan laptop atau komputer bagi yang memiliki. Microsoft Word di HP bisa kalian download melalui Play Store ya. Waktu mengerjakan tugas ini adalah 1 minggu dari sekarang. Jadi, batas pengumpulannya adalah hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Untuk contoh tugas,
Contoh pengerjaannya nanti akan saya lampirkan di Google Classroom. Jika masih ada materi atau tentang penjelasan tugas yang belum bisa kalian pahami, silahkan mengirimkan WhatsApp personal chat kepada saya. Oke anak-anak, saya rasa cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sampai jumpa.